my name is Nicholas Manuel Lubis, and in this vlog, I'm not alone, but I am with Hello my friend. guys, we are from Group 4. Let me introduce ourselves. My name is Alia Tichayana. My name is Diana. My name is Dinda Aulia. My name is Mariana Gita. My name is Nasogesa Sabrina. We will practice a project on electrolysis with natural alternative energy source. Keep following our activities. Bye. Bye. Halo guys. Sekarang kita lagi proses perancangan Pembuatan cincin. bersama Ibu Rika. Ada. Kopi. Cekot. Kita habis cekot. Cekut. Kita lagi buat perancangannya, gambarnya, alat dan bahannya. Oke. Seperti ini ya guys. Nah ini guys. Serahin dong. Kelihatan nggak? Itu kemana itu? Aduh. Tuh guys, masih dikemas guys. Baru CO ya? Ya. Ini guys, sekian kita selanjutnya. A few moments later. Sekarang kita mau ke yuk, maju. Ayo kita ke sana. Tunjukin Bang. Itu ada kelompok lain juga. Ada kelompok lain loh. Banyak. Kita lagi pada nge-vlog guys. Sini kayak nge-vlog yang jengkel. Tah. Ini kita udah bawa, lihat tuh belakangnya. Kita bawa alat tempur dari kemarin. Ini banyak kelompok yang lain juga guys. Ini menjadi nilainya. Jangan lupa membawa alat. Ada yang bawa itu enggak? Buku. Ini Pak Kita mau ke lab mana nih? lab apa sih? Lab biologi ya? Ya, kita mau ke lab sekarang. Udah sampai. Udah. Kita tunggu ya, kita sampai di lab fisika. Bye bye. Halo, ini kita lagi bersama teman-teman. Oh, ini Ini bersama teman-teman kelompok lain. Ini dia nih. Ini kita lagi sama kelompok sebelah. Ya, ini sendiri ya guys, kelompoknya teh. Kita mau pawai obor. Ini kita mau ke lab fisika ya guys. Oke. Betul. Kita lewat lapangan upacara. Nama beca guys. Ya karena ini musim hujan. Ini masih dikunci labnya. Jadi dibuka dulu sama Amang Sai. Wah, lihat dah. Yang siapa? Ini punya kita. Emang iya gitu? Ya gitu. Berapa kamu bisa buka nih? Kuat arus ya, katanya sudah ada di KPD ya. Nah, nanti diambil satu kelompok satu. Alat dan bahannya yaitu lemon, kawat tembaga, tembaga sulfat, capit buaya, sendok, paku, amplas, uang logam, cincin perak, solatip, gunting baterai, gelas ukur, beker gelas, sarung tangan, dan multimeter. Sediakan buah lemon, masukkan koin dan paku ke dalam buah lemon. Lakukan sampai semua buah lemon sudah terpasang koin dan paku. Kemudian, sambungkan capit buaya berwarna hitam ke paku dan berwarna merah sambungkan ke uang koin. Lakukan berulang kali sampai kabel dan buah lemon terkoneksi.
Kemudian hitunglah kuat arus buah tersebut menggunakan alat voltmeter sampai 4 kali percobaan dengan jumlah buah yang berbeda-beda. Dari percobaan pertama menggunakan 1 buah lemon sampai pada percobaan keempat dengan menggunakan 4 buah lemon. Setelah menghitung molaritas larutan, lalu timbang serbuk CuSO4 atau tembaga sulfat 37 gram sesuai hasil perhitungan. Kemudian masukkan 150 ml air ke dalam beker gelas yang berisi serbuk CuSO4. Lalu aduk menggunakan batang pengaduk kaca sampai serbuk CuSO4 larut. Bersihkan cincin menggunakan amplas, kemudian amplas bagian luar dan dalam cincin. Pada percobaan pertama, kami menggunakan energi listrik dari buah lemon yang sudah dirangkai dan disambungkan oleh kabel. Lalu, capit buaya berwarna merah atau anoda dicapit ke cincin perak dan capit buaya berwarna hitam atau katoda dicapit ke kawat tembaga. Kemudian, celupkan cincin perak dan kawat tembaga yang sudah dicapit buaya ke dalam beker glass yang berisi larutan CuSO4. Tunggu 10 menit hingga terjadi perubahan. Setelah 10 menit, angkat cincin perak dan kawat tembaga, lalu letakkan di atas tisu. Amati apa yang terjadi. Cincin perak tidak dapat terlapisi oleh tembaga. Pada percobaan kedua, kami menggunakan energi listrik dari baterai. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Tunggu 10 menit, amati perubahan yang terjadi. Setelah 10 menit, angkat cincin perak dan kawat tembaga, lalu letakkan di atas tisu. Lihatlah perubahan yang terjadi, cincin perak terlapisi oleh tembaga. In the first experiment, using electrical energy from lemons, the silver ring could not be cut with copper because the electric current produced was less. In experiment 2, the ring was coated with copper due to the plating process. The plating occurred because ion met electron from the battery electric current and deposit on the cathode. Baik, di sini ada data pengujian alat. Saya akan menjelaskannya. Untuk yang satu buah tegangan volt sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 1. Untuk yang 2 buah sebesar 4,2 kali 10 negatif 1. Untuk yang 3 buah sebesar 6,2 kali 10 pangkat negatif 1. Dan yang terakhir 4 buah sebesar 8,2 kali 10 pangkat negatif 1. Untuk rata-ratanya yaitu sebesar 5,65 dikali 10 pangkat negatif 1. Untuk yang kuat arusnya atau ampere, untuk di satu buahnya yaitu sebesar 5 kali 10 pangkat negatif 5. Untuk yang dua buahnya sebesar 5,3 kali 10 pangkat negatif 5. Untuk yang 3 buah sebesar 6 kali 10 pangkat negatif 5. Dan yang terakhir 4 buahnya sebesar 7,2 kali 10 pangkat negatif 5. Untuk rata-ratanya yaitu sebesar 5,87 kali 10 pangkat negatif 5. Dan yang terakhir yaitu ada daya atau watt. Untuk yang satu buahnya yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat negatif 5. Yang dua buahnya sebesar 2,2 kali 10 pangkat negatif 5. Yang 3 buahnya yaitu sebesar 3,72 kali 10 pangkat negatif 5.
Dan yang terakhir untuk yang 4 buahnya yaitu sebesar 5,9 kali 10 pangkat negatif 5. Dan rata-ratanya dari daya watt tersebut yaitu sebesar 3,45 kali 10 pangkat negatif 5. Kesulitan apa yang kalian alami selama proses pembuatan alat atau prototip alat yang kalian buat? Kesulitan yang kelompok kami alami saat praktikum adalah tegangan listrik yang dihasilkan dari buah lemon kecil, sehingga praktikum kami tidak berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Karena tegangan listrik yang dihasilkan dari buah lemon kecil, maka perak tidak terlapisi oleh tembaga, dan kami salah menentukan rangkaian kutub positif dan kutub negatif, sehingga kami harus memulai ulang kembali percobaan tersebut yang dapat membuang waktu banyak. Apakah kerja alat atau prototipe alat yang kalian sudah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan? Sudah. Kerja alat atau prototipe alat yang kami gunakan sudah berfungsi dengan baik, terutama baterai, karena arus listrik yang dihasilkan dari baterai sangat kuat sehingga terjadinya electroplating dibuktikan dengan cincin perak dapat terlapisi oleh tembaga. Jelaskan hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki atau dimodifikasi kembali dari alat atau prototip alat yang kalian buat. Yang pertama, memperhatikan prototip alat agar tidak tertukar dalam memasangkan rangkaian kutub positif dan kutub negatif. Yang kedua, menjaga komposisi dan konsentrasi larutan, karena perubahan dalam komposisi dapat mempengaruhi kualitas lapisan yang dihasilkan. Yang ketiga dan terakhir, menjaga arus dan tegangan pada nilai yang tepat selama proses electroplating. Rancangan perbaikan alat pada praktikum, kelompok kami menggunakan 4 buah lemon. Akan tetapi, tegangan listrik yang dihasilkan dari buah lemon sangat kecil, sehingga cincin perak tidak dapat terlapisi tembaga dengan sempurna. Kemudian, kelompok kami mengganti energi listrik buah lemon tersebut menggunakan baterai yang bertegangan 9 volt. Dari hasil praktikum kelompok kami dapat memberikan saran, yaitu yang pertama, sebelum melakukan percobaan atau pengujian electroplating, ini hendaknya siswa atau siswi menguasai job sheet-nya terlebih dahulu. Yang kedua, sebaiknya alat-alat yang digunakan sudah sempurna dan disetting dengan baik. Yang ketiga, setelah melakukan praktikum, sebaiknya alat-alat yang digunakan harus dibersihkan. Jelaskan bagaimana reaksi yang terdapat di dalam kandungan buah lemon. Lemon mengandung karbohidrat dalam bentuk gula, seperti glukosa dan fruktosa. Gula-gula ini akan mengalami proses metabolisme melalui jalur glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron untuk menghasilkan energi bagi buah. Reaksi-reaksi enzimatis terlibat dalam proses metabolisme karbohidrat. Lemon kaya akan asam sitrat yang merupakan produk akhir dari metabolisme karbohidrat. Asam sitrat disintesis melalui siklus asam sitrat atau siklus Krebs di dalam mitokondria sel-sel buah. Enzim-enzim seperti sitrase berperan dalam reaksi pembentukan asam sitrat. Bagaimana proses buah tersebut dapat menghasilkan listrik? Buah lemon tersebut banyak mengandung asam yang tinggi, sehingga apabila terjadi reaksi antara asam yang berasal dari buah dengan lempengan-lempengan, maka akan menyebabkan suatu energi listrik. Kesimpulan, ion logam bergerak dari anoda menuju katoda. Penyepuhan terjadi karena ion yang bertemu dengan elektron dari arus listrik baterai sehingga mengendap pada katoda. Pada katoda akan terjadi pengendapan logam penyepuhnya, sedangkan logam anoda larut terus-menerus. Pada katoda menghasilkan ukuran gelembung yang sangat besar dan menghasilkan hidrogen dengan reaksi reduksi, yang tentunya akan membuat cincin perak terlapisi oleh tembaga. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi yang menghasilkan gelembung berukuran kecil dan gas yang dihasilkan adalah gas oksigen.